Semua rasul tugasnya hanya satu, apa? Ani'budullaha wastanibut taghut di versi Al-Qur'an. Mengajak dan mengarahkan ruhaniyah kita untuk menyembah Tuhan, wastanibut taghut, dan meninggalkan berhala. Artinya ruhaniyah bukan jasmaniyah, Pak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya yang hadir di musola ini, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Begini Bos, saya juga banyak terima kasih atas penjelasannya yang disampaikan sehingga kami bisa memahami antara arca atau patung itu, kalau menurut hemat saya itu adalah berhala. Jadi orang yang menyembah berhala itu adalah menyembah patung atau arca. Nah, di sini tadi saya mendengar apa yang telah disampaikan oleh Gus tadi, bahwa yang namanya berhala itu tidak mengarah pada arca atau patung. Jadi orang yang sok tahu, sok kuasa, tidak tahu dirinya itu siapa, itu katanya itu bisa dikategorikan berhala. Pertanyaan saya Gus, apa bedanya jadi orang yang selama ini, sejauh ini percaya, kan banyak Gus, masih orang yang meskipun orang itu agamanya Islam atau Muslim, mereka itu masih percaya atau menyembah patung atau arca. Artinya itu yang diyakininya. Kemudian kalau menurut Gus tadi, bahwasanya orang yang sok tahu, sok kuasa, padahal enggak tahu, sok tahu, enggak kuasa, sok kuasa, itu juga disebut berhala. Mohon disikapi Gus, mohon diri kurang paham, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini ada dua kacamata Pak, kita memandang. Kalau memandang dari kacamata syariat dohir, sing disebut berhala itu yo batu itu, reco, apapun yang bersifatkan makhluk, yang makhluk itu tidak punya daya upaya apapun, seperti batu dibentuk reco itu. Ini yang dipandang dan dipahami itu berhala. Karena memang reco itu kan gak bisa Pak. Kita ajak ngomong, nah gitu toh. Kita mintai sesuatu dia gak bisa. Padahal ini sanepo, tahu sanepo nggih? Isyarah. Ngandung pengertian apa ini? Loh gitu loh. Dalam kacamata syariat memang saya tidak membantah atau mengkelirukan, menyalahkan. Kalau yang dimaksud berhala itu adalah sesuatu yang berbentuk dan tidak punya nyawa dan tidak punya apa-apa, seperti bunda tidur, ya, apapun itu bentuknya secara fisik. Karena memang syariat itu memandang dohir Pak, memandang dohir, imannya itu dari dohir, sama toh. Secara syariat kita dididik imannya dohir, ya secara akal.
Ya banyu air itu bisa mendatangkan rasa segar. Wa fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Loh, itu isyarah, ada apa? Maksudnya apa? Ingin mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat. Bukan berarti saya tidak setuju atau menyalahkan umat Islam. Kita menghadap kepada Ka'bah, ya. Ngapunten ingkang kathah. Enggak ada maksud lain kok Pak saya itu. Cuman bagaimana jenengan ben paham. Saya tanya, Ka'bah itu batu apa bukan? Mungkin yang tahu dan membuktikan yang sudah pernah haji. 2005 Pak, saya pegang. Oh iya batu. Terus ada apa? Kok secara syariat kita diarahkan untuk cara sholat yang menghadap ke sana. Indonesia menghadap ke barat karena Ka'bahnya ada di. Ini sebetulnya hanya lambang. Lambang. Enggak boleh diimani. Enggak boleh diimani sebagai Tuhan, enggak boleh. Yang Tuhan bisa segala-galanya. Ini enggak boleh diimani malati, enggak boleh. Yang ada di baratnya negara itu mesti sholatnya menghadap ke timur. Yang di utaranya menghadap ke selatan. Makanya jenengan nek pingin dikatakan sholat oleh ngadep ngetan nang Mekah. Kilene Ka'bah. Lebih tahu. Sampai aku pingin sholat menghadap ke utara. Ya harus di selatannya Ka'bah. Kalau di Indonesia terus saya sampai gak ke sana, ya menghadap ke barat terus. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Terus ada apa dengan lambang ini? Terus di lain agama Islam macam-macam ya. Tampilannya sesuatu yang tidak bisa bergerak. Tapi apakah ruhaniyah itu jatuhnya di situ? Tidak. Tidak. Ojo sekali-kali sampai sholat ati bayangno Ka'bah terus nangis ndrodos. Janganlah Pak. Jangan. Allah itu tidak bisa kau bayangkan, tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu apapun. Tuhan itu. Lah, secara syariat memang bagi umat Islam mengatakan siapapun yang menyembah menghadap selain Ka'bah, mohon maaf nggih, mohon maaf. Entah reco, entah apa, itu berhala. Tapi kalau saya memandang dari sisi hakikat adalah bukan barang-barang itu. Yang disebut dan dimaksud secara syar'i, bukan. Yang disebut berhala adalah mala yamliku lakum dzarraw wala naf'an masiwallah. Apapun bentuknya, apapun namanya selain daripada itulah berhala.
Hakikat lho Pak iki. Tadi saya sebutkan hayatat dunia, kesenangan kehidupan dunia di dalamnya adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Makhluk semuanya bergerak atau tidak bergerak, bernyawa atau tidak bernyawa. Tatkala jatuhnya hati saya itu beriman padanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka disitulah saya dikatakan menyembah berhala. Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak pernah mengajak jenengan umatnya pada saat itu untuk menyembah hal itu, nggak pernah. Hanya satu. Semua rasul tugasnya hanya satu. Apa? Ani'budullaha wastanibut tauhid di versi Al-Quran. Mengajak dan mengarahkan ruhaniyah kita untuk menyembah Tuhan, wastanibut tauhid, dan meninggalkan berhala. Artinya ruhaniyah bukan jasmaniyah Pak. Kalau jasmaniyah sih oke-oke aja. Hayatat dunia harus Pak, kerja harus. Jenengan kali kula meraih sandang pangan, papan mewah wajib sesuai dengan kemampuan di dalam diri kita masing. Tapi yang enggak boleh hati ruhaniyah kita jatuhnya iman pada makhluk itu. Ini yang kusebut berhala secara pandangan hakikat, bukan syariat. Silahkan kita mewah segala sandang pangan papan, tapi hati ini jangan terhalang oleh hal tersebut terhadap iman pada Tuhan itu. Itu Rasulullah hanya menyampaikan hal ini. Urusan syariatnya beda-beda Pak. Nabi Isa enggak pernah menyuruh hambanya untuk menyembah dirinya, enggak pernah. Itu kan kelakuan orang-orang yang membuat kerusakan dunia toh. Untuk menyembah terhadap Isa itu orang-orang yang hanya ingin imannya umat manusia itu jatuh pada makhluk. Tandanya mudah mohon Pak. Tandanya kalau hati saya itu menyembah berhala. Apa? Rasa cinta saya terhadap hayatat dunia itu luar biasa. Berarti itu tetanda saya menuhankan berhala. Ati nek kemrengseng cowintane hup nanggoni selain Tuhan yang disebut hayatat dunia bentuk apapun ikut tetanda kalau saya ini telah menyembah berhala secara hakikatnya. Ngoten lho Pak nggih. Nggih.